Baik, perkenalkan saya Dari Wicaksana, izin memaparkan tentang latar belakang scientific management. Pertama ada latar belakang permasalahan, yaitu inefisiensi yang merajalela. Frederick W. Taylor yang saat itu menjabat sebagai mandor dan insinyur di sebuah industri, merasa bahwa industrinya memiliki banyak permasalahan, yaitu para pekerja melakukan pekerjaannya dengan rule of thumb, atau metode menebak-nebak, atau metode yang mereka gunakan sendiri, sehingga tidak ada satu metode terbaik untuk melakukannya. Karena keinginannya untuk menerapkan ilmu pengetahuan, maka muncul latar belakang filosofis, yaitu keinginan menerapkan ilmu pengetahuan. Frederick W. Taylor meyakini bahwa segala sesuatu dapat dianalisis, diukur, dan dioptimalkan layaknya sebuah mesin. Manajemen saintifik lahir dari pemikiran tersebut, dan Frederick W. Taylor ingin menjadikan scientific management ilmu yang bisa diterapkan dan dipelajari. Untuk secara umum, latar belakang dari scientific management adalah sebuah gerakan reformasi manajemen yang lahir dari kebutuhan untuk mengatasi inefisiensi produk yang parah. Taylorisme muncul sebagai sistem untuk mengatasi manajemen yang kacau. Taylor berusaha menggantikan metode kerja yang berdasar pada pengalaman individu dengan metode yang diturunkan dari observasi, eksperimen, dan analisis data dengan tujuan menciptakan kemakmuran bersama melalui peningkatan produktivitas. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari scientific management. Secara umum, scientific management adalah sebuah teori dan filosofi manajemen yang dikembangkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama oleh Frederick W. Taylor. Inti dari pendekatan ini adalah menerapkan metode ilmiah, scientific method, untuk menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan proses kerja. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar scientific management. Yang pertama adalah pengembangan metode kerja secara ilmiah, yaitu setiap tugas pekerjaan harus dipelajari secara ilmiah untuk menemukan one best way atau satu cara terbaik untuk menyelesaikannya. Ini melibatkan studi waktu dalam menganalisis untuk menemukan cara terbaik dalam melakukan pekerjaan dan membuang gerakan yang tidak perlu. Kedua, ada seleksi dan pelatihan ilmiah, scientific selection and training. Pekerja tidak boleh dipilih secara asal, mereka harus diseleksi berdasarkan kemampuan dan kecocokan mereka dengan tugasnya. Setelah dipilih, mereka harus dilatih dengan cara yang sudah ditemukan dan cara yang paling efektif. Jangan biarkan para pekerja menggunakan cara mereka sendiri yang kurang efektif. Selanjutnya yang ketiga ada kombinasi antara sains dan pekerja, harmoni, not discord. Harus ada kerjasama yang erat antara manajemen dan pekerja. Manajemen harus bertugas merancang ilmu dan metode kerja, sementara pekerja bertugas untuk melaksanakannya. Hal itu harus ditekankan untuk dalam peningkatan produktivitas yang harus menguntungkan kedua belah pihak untuk menciptakan harmoni. Yang keempat ada pembagian tanggung jawab yang sama, division of work. Manajemen harus mengambil alih tanggung jawab untuk perencanaan dan pengorganisasian kerja, sementara itu pekerja bertanggung jawab untuk pelaksanaan kerja sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Ini adalah pemisahan antara thinking, berpikir. Halo semua, saya Abdi Mardika Rianto. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem kerja dari scientific management. Apa itu sistem kerja dalam scientific management? Sistem kerja dalam scientific management adalah sebuah metode untuk menstandarisasi dan mengoptimalkan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan cara yang ilmiah, bukan sekedar intuisi atau kebiasaan lama. Di sistem kerjanya itu ada 4. Yang satu itu ada analisis ilmiah atau studi waktu dan gerakan. Manajemen tidak lagi mengandalkan cara-cara yang lama yang disebut rule of thumb, tapi sebaliknya, mereka melakukan analisis mendalam terhadap setiap pekerjaan, mencatat setiap gerakan dan waktu yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi gerakan yang tidak perlu dan menemukan metode yang paling efisien. 2. Seleksi dan pelatihan ilmiah.
Daripada membiarkan pekerja melatih diri sendiri, manajemen secara ilmiah memilih orang yang paling cocok untuk pekerjaan tertentu. Setelah terpilih, mereka diberi pelatihan intensif untuk menguasai atau satu cara terbaik, atau bisa disebut on best way, yang telah ditemukan dari hasil analisis. Yang ketiga, ada pembagian tanggung jawab. Pembagian tanggung jawab itu ada dua di antara manajer dan pekerja. Manajer bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan. Mereka merancang metode kerja yang paling efisien, membuat standar, dan memastikan pekerja mengikutinya. Sedangkan pekerja itu berhak bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas mereka dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan oleh manajer. Keempat, sistem upah insentif. Untuk memotivasi pekerja agar mengikuti metode yang sudah distandarisasi dan mencapai target produktivitas, scientific management menerapkan sistem upah insentif. Pekerja yang berhasil mencapai atau melebihi target akan mendapatkan upah lebih tinggi. Kesimpulan dari materi tadi adalah sistem kerja dalam scientific management adalah model yang sangat terstruktur, di mana efisiensi dicapai melalui analisis, standarisasi, dan kontrol ketat atas setiap aspek pekerjaan. Manajer bertindak sebagai perencana dan pengawas, sementara pekerja berfungsi sebagai pelaksana yang terstandarisasi. Baik, saya di sini Muhammad Bagus Indra Adi Putra akan memaparkan materi terkait tentang scientific management dengan pokok materi, konsep ekonomi gerakan, dan konsep pengukuran waktu kerja dan standarisasi. Apa itu konsep ekonomi gerakan? Konsep ekonomi gerakan adalah metode analisis yang berprinsip untuk menyederhanakan, mengurangi, dan mengefisienkan gerakan kerja manusia sehingga dapat memungkinkan dilakukannya gerakan-gerakan yang ekonomis. Dalam prinsip ekonomi gerakan, dapat kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan penggunaan anggota tubuh manusia. Dalam prinsip ini, manusia menekankan efisiensi dan koordinasi dalam bekerja menggunakan kedua tangan dengan sebaik-baiknya secara bersamaan, tidak dibiarkan menganggur, serta bergerak secara berlawanan arah dan simetris untuk meningkatkan efektivitas. Gerakan tubuh harus dihemat dengan hanya menggerakkan bagian yang benar-benar diperlukan, memanfaatkan momentum agar otot tidak cepat lelah, dan menjaga perubahan arah gerakan tetap halus serta kontinu. Selain itu, gerakan mata perlu diminimalkan agar tetap fokus pada tujuan pekerjaan, sehingga keseluruhan aktivitas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Yang kedua ada prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan tempat kerja berlangsung. Pada prinsip ini, yang ditekankan yaitu peralatan, bahan, dan kontrol harus terletak pada tempat yang tetap dan telah ditentukan serta mudah dijangkau. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pekerja dalam mengambil bahan dan peralatan yang ada, sehingga memungkinkan gerakan dapat dilakukan dengan urutan terbaik tanpa adanya keterbatasan jarak jangkauan. Lalu yang ketiga ada prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan perancangan alat dan peralatan kerja yang digunakan. Dalam prinsip ini, sebaiknya peralatan dirancang agar mempunyai lebih dari satu kegunaan, sehingga memungkinkan tangan dan kaki dapat bekerja secara optimal. Lalu, peralatan juga sebaiknya sudah mudah untuk dipegang dan disimpan. Lalu juga menyesuaikan kekuatan beban distribusi supaya posisi dan tenaga dapat terdistribusi secara baik. Setelah kita mengetahui konsep ekonomi gerakan, di sini ada yang namanya konsep pengukuran waktu kerja dan standarisasi.
Pengukuran waktu kerja merupakan suatu usaha untuk menentukan lamanya waktu kerja yang dibutuhkan oleh seseorang operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik pada tingkat kecepatan kerja yang normal, serta dalam lingkungan kerja yang terbaik. Pengukuran waktu kerja menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama, ada manpower planning. Dalam manpower planning ini, perusahaan harus bisa menghitung berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jumlah produksi tertentu dalam waktu tertentu. Lalu yang kedua ada estimasi biaya upah kerja. Perusahaan bisa memperkirakan biaya total tenaga kerja dalam sebuah proyek atau produksi. Contohnya, jika standar upah Rp50.000 per jam dan waktu baku pekerjaan sama dengan 0,1 jam per unit, maka biaya tenaga kerja per unit sama dengan Rp5.000. Lalu yang ketiga ada penjadwalan produksi dan penganggaran. Dalam hal ini, membantu menyusun jadwal produksi agar realistis sesuai kemampuan pekerja dan mesin, serta dapat menentukan berapa unit sih yang bisa diproduksi dalam periode tertentu. Lalu yang keempat ada perencanaan pemberian bonus dan insentif bagi pekerja yang berprestasi. Dalam hal ini, perusahaan menilai kinerja pekerja dan memberi dorongan motivasi kerja. Nah, lalu selanjutnya pokok materi pembahasannya yaitu terkait tentang mempertimbangkan tingkat penyesuaian dan kelonggaran pekerja. Pada tingkat penyesuaian ini, perusahaan harus menormalkan waktu kerja yang disebabkan ketidakwajaran agar dampak psikis dan sosiologis dan ditimbulkan rendah. Lalu yang kedua, tingkat kelonggaran, yaitu faktor koreksi yang diberikan karena masalah yang tiba-tiba terjadi. Pada tingkat kelonggaran ini terdapat 3 jenis kelonggaran. Yang pertama ada kebutuhan pribadi. Lalu yang kedua ada menghilangkan kelelahan. Lalu yang ketiga hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Pada kebutuhan pribadi itu misalnya minum untuk menghilangkan rasa haus, atau sekedar ke kamar mandi dan mengobrol dengan teman kerja. Lalu yang kedua itu menghilangkan kelelahan. Maksudnya di sini kita menghilangkan kelelahan dengan cara melakukan stretching atau peregangan sedikit-sedikit. Lalu yang ketiga ada hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Di sini contohnya seperti pemadaman listrik, peralatan rusak, lalu kondisi badan yang tiba-tiba sakit dan menerima telepon. Lalu pada materi selanjutnya yaitu terkait dengan teknik dalam pengukuran waktu kerja. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, secara langsung. Pada teknik ini terdapat 2 inti pengukuran, yaitu pengukuran waktu dengan jam henti atau stopwatch. Jadi ini diukur dengan cara menggunakan jam henti secara langsung. Lalu yang kedua, sampling pekerjaan atau work sampling. Pada teknik ini pengukuran waktu kerja dengan cara melakukan pengamatan acak pada interval tertentu, lalu mencatat aktivitas yang sedang dilakukan pekerja atau kerja produktif atau tidak produktif. Teknik pengukuran waktu kerja yang kedua yaitu secara tidak langsung. Pada teknik pengukuran ini terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu data waktu baku. Waktu yang dibutuhkan seorang pekerja berkemampuan rata-rata dengan metode kerja terbaik dalam kondisi normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, pada metode ini terdapat rumus umum, yaitu waktu baku sama dengan waktu normal dikali 1 ditambah allowance. Lalu metode yang dapat digunakan pada teknik pengukuran waktu kerja yang kedua yaitu data waktu gerakan. Nah, dalam metode ini
untuk menentukan waktu baku tanpa stopwatch, melainkan dengan tabel data standar yang sudah dibuat berdasarkan analisis gerakan manusia. Pada metode data waktu gerakan ini, terdapat metode lain juga yang bisa digunakan, antara lain work factor system atau WF system. Pada metode ini yang digunakan untuk menetapkan waktu standar pekerjaan manual berdasarkan elemen gerakan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada sistem ini kita menganalisis gerakan berdasarkan anggota badan yang digunakan, seperti jarak perpindahan, kebutuhan kontrol manual, serta beban atau tahanan yang menghambat gerak, yang kemudian dihitung dalam satuan waktu 0,0001 menit. Lalu yang kedua di sini ada Maynard Operation Sequence Time System atau MOS System. Teknik pengukuran waktu kerja ini sangat efisien dalam menganalisis urutan subaktivitas atau gerakan dasar dalam suatu tugas untuk menetapkan waktu standar kerja. Karena metode ini menyederhanakan analisis dengan memecah tugas menjadi urutan gerakan yang telah ditentukan, yang kemudian memungkinkan insinyur memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas kompleks secara akurat dan tepat serta cepat. Lalu yang ketiga di sini ada Motion Time Measurement System atau MTM System. Pada sistem ini, waktu pratentu tertua dan paling banyak digunakan yang menganalisis tugas dengan memecahnya menjadi gerakan dasar seperti meraih, bergerak, dan menggenggam. Nah, pada teknik pengukuran waktu kerja, kedua teknik pengukuran waktu kerja tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam waktu kerja, pengukuran waktu kerja secara langsung, yaitu praktis, mencatat waktu saja tanpa harus menguraikan pekerjaan ke dalam elemen pekerjaannya. Lalu kelebihan teknik pengukuran waktu kerja secara tidak langsung, yaitu waktu relatif singkat, hanya mencatat elemen-elemen gerakan pekerjaan satu kali saja, serta biaya lebih murah. Nah, selain itu terdapat kekurangan juga dalam teknik pengukuran waktu kerja ini. Yang waktu kerja secara langsung, kekurangannya yaitu dibutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh data waktu, serta biaya lebih mahal karena harus melakukan pengukuran di mana pekerjaan pengukuran kerja berlangsung. Lalu kekurangan pada teknik pengukuran waktu kerja secara tidak langsung yaitu dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk seorang pengamat pekerjaan karena akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Lalu ada tabel data waktu gerakan yang digunakan adalah untuk orang Eropa serta tidak cocok untuk orang Indonesia. Maksudnya apa di sini? Karena dari segi fisik tentunya lebih besar orang Eropa, sehingga jarak kondisi waktu serta gerakan yang dibutuhkan lebih cepat orang Eropa, sehingga tidak cocok digunakan untuk orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspasya Salsabila. Saya akan memaparkan mengenai percobaan Hawthorne dan hubungannya dengan aspek psikologi sosial dalam pendekatan administrasi serta perilaku. Topik ini penting sekali dalam ilmu teknik industri karena seringkali orang hanya melihat bahwa produktivitas dipengaruhi oleh mesin, metode kerja, atau sistem manajemen yang formal. Padahal, faktor manusia memiliki pengaruh yang sama besar, bahkan bisa lebih menentukan. Jadi, inti dari pembahasan ini adalah bagaimana manusia dengan segala kebutuhan psikologis dan sosialnya menjadi pusat perhatian dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Latar belakang. Pendekatan administrasi menekankan pada struktur, fungsi, dan aturan organisasi. Sementara itu, pendekatan perilaku melihat bahwa manusia adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi.
Produktivitas pekerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, seperti mesin, pencahayaan, dan waktu kerja, tetapi juga oleh faktor psikologi dan sosial, seperti motivasi, perhatian, dan hubungan antar individu. Kalau kita lihat, pendekatan administrasi yang klasik menekankan pada struktur, fungsi, dan aturan organisasi. Artinya, yang dianggap penting adalah bagaimana aturan dijalankan, bagaimana struktur organisasi disusun, dan bagaimana pekerjaan dibagi. Semua itu memang penting, tapi ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu manusia sebagai individu yang menjalankan sistem tersebut. Nah, pendekatan perilaku muncul untuk menyeimbangkan pandangan itu. Pendekatan ini mengatakan bahwa produktivitas tidak hanya bergantung pada faktor teknis seperti mesin, pencahayaan, atau pengaturan waktu. Lebih dari itu, ada faktor psikologi dan sosial yang ikut menentukan. Misalnya, seorang pekerja bisa saja lebih produktif bukan karena mesinnya baru, tetapi karena ia merasa diperhatikan, dihargai, dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja maupun atasan. Jadi, latar belakang ini menjadi titik awal pentingnya kita memahami percobaan Hawthorne. Percobaan Hawthorne dilakukan di pabrik Western Electric Hawthorne Works, Chicago dari tahun 1924 sampai tahun 1932. Penelitian ini dipimpin oleh Elton Mayo dan tim dari Harvard. Awalnya, penelitian ini sangat sederhana. Mereka ingin tahu apakah kondisi fisik seperti pencahayaan memengaruhi produktivitas, tapi ternyata hasilnya jauh lebih kompleks. Ada 4 tahap penelitian. Yang pertama adalah illumination studies. Para pekerja ditempatkan dalam ruangan dengan intensitas cahaya yang berbeda. Hasilnya mengejutkan, karena baik ketika cahaya ditambah maupun dikurangi, produktivitas tetap naik. Hal ini menunjukkan bahwa yang memengaruhi bukan cahaya, tetapi perhatian dari peneliti itu sendiri. Yang kedua adalah relay assembly test room. 5 pekerja perempuan diamati dengan kondisi kerja yang diubah-ubah. Misalnya jam istirahat ditambah, jam kerja diperpendek, atau diberikan makanan ringan. Produktivitas mereka meningkat bukan karena aturan teknis, tetapi karena adanya rasa kebersamaan, perhatian, dan suasana kerja yang lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah mass interviewing program. Ribuan karyawan diwawancara, dan hasilnya menunjukkan bahwa keluhan utama bukan soal gaji atau jam kerja, tetapi soal hubungan sosial, sikap atasan, dan komunikasi di tempat kerja. Yang keempat adalah bank wiring room. Kelompok pekerja pria diamati dan ternyata terbentuk norma kelompok yang justru lebih berpengaruh daripada aturan resmi. Walaupun ada insentif finansial, mereka membatasi produktivitas agar sesuai dengan norma kelompok. Dari sini kita bisa melihat bahwa faktor sosial dan psikologi lebih besar pengaruhnya dibanding faktor teknis mata. Dari serangkaian penelitian tadi, muncullah istilah yang sangat terkenal yaitu Hawthorne Effect. Apa itu? Hawthorne Effect adalah fenomena ketika pekerja menunjukkan peningkatan kinerja karena mereka merasa diperhatikan, dipedulikan, atau dianggap penting. Jadi bukan karena mesin lebih canggih atau gaji naik, tapi karena adanya perhatian terhadap mereka sebagai manusia. Hal ini sangat penting karena membuktikan bahwa motivasi sosial jauh lebih kuat dibanding motivasi ekonomi. Misalnya, seorang pekerja bisa jadi lebih disiplin, lebih rajin, dan lebih semangat bekerja hanya karena atasannya sering turun langsung ke lapangan, menyapa, atau sekedar menanyakan kabar. Walaupun tidak ada bonus tambahan, semangat kerja pun meningkat. Efek ini juga menunjukkan bahwa perhatian, pengawasan, dan pengakuan bisa menjadi pemicu produktivitas yang efektif. Namun, sifatnya sementara. Jadi, kalau pekerja hanya merasa diperhatikan sesaat, produktivitas bisa naik sebentar, lalu turun lagi. Tapi tetap, Hawthorne Effect memberikan bukti bahwa faktor manusia dan perasaan mereka adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Aspek psikologi sosial dalam manajemen. Dari penelitian Hawthorne, kita mendapat banyak pelajaran tentang aspek psikologi sosial. Ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah motivasi sosial. Pekerja tidak hidup hanya untuk gaji. Mereka juga ingin diakui, dihargai, dan diperhatikan. Jika kebutuhan ini terpenuhi, semangat kerja mereka bisa lebih tinggi daripada sekedar diberi bonus. Yang kedua adalah dinamika kelompok. Kelompok kerja memiliki peran besar. Kelompok bisa menciptakan solidaritas dan norma tersendiri yang mempengaruhi perilaku kerja. Kalau kelompoknya mendukung produktivitas, hasilnya positif. Tapi kalau kelompoknya justru menetapkan batasan rendah, produktivitas bisa ikut turun. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan terbukti meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Jika pekerja merasa suaranya didengar, mereka akan lebih berkomitmen terhadap pekerjaannya. Yang keempat adalah
kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif. Pemimpin yang melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan biasanya lebih berhasil. Kenapa? Karena pekerja merasa dihargai, punya kontribusi, dan lebih termotivasi untuk menjalankan keputusan bersama. Dalam konteks teknik industri, aspek-aspek ini sangat penting. Seorang engineer harus merancang sistem kerja yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga ramah terhadap manusia sebagai makhluk sosial. Kritik terhadap eksperimen. Walaupun percobaan Hawthorne sangat berpengaruh, tetapi ada kritik terhadapnya. Beberapa peneliti mengatakan hasilnya bias, karena kondisi eksperimen tidak bisa sepenuhnya objektif. Jumlah partisipannya juga terbatas, jadi sulit mewakili semua jenis organisasi. Ada juga pendapat bahwa produktivitas naik hanya karena novelty effect, yaitu semangat pekerja meningkat karena ada sesuatu yang baru, bukan karena faktor sosial semata. Namun, meskipun ada kritik, percobaan ini tetap dianggap tonggak lahirnya Human Relation Movement. Gerakan ini mengubah cara pandang manajemen bahwa pekerja bukanlah mesin hidup, melainkan manusia dengan kebutuhan psikologis dan sosial. Ini adalah sumbangan terbesar dari percobaan Hawthorne. Implikasi bagi teknik industri. Lalu, apa implikasi percobaan ini bagi bidang teknik industri? Sangat besar. Seorang insinyur industri harus menggabungkan dua hal dalam perancangan sistem kerja, yaitu yang pertama, efisiensi teknis, yaitu bagaimana mesin digunakan, bagaimana waktu standar dihitung, bagaimana metode kerja dibuat seefisien mungkin. Lalu yang kedua adalah aspek manusia, yaitu bagaimana pekerja merasa nyaman, termotivasi, dan memiliki hubungan sosial yang sehat. Jika kedua aspek ini digabungkan, hasilnya bukan hanya produktivitas yang tinggi, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Pekerja yang merasa diperhatikan akan bekerja dengan lebih baik, lebih loyal, dan lebih kreatif. Jadi, teknik industri bukan hanya soal angka dan mesin, tetapi juga soal manusia yang menjalankannya. Saya, Zahra Tunida Al-Hafsah, akan menjelaskan mengenai pendekatan perilaku dan perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan perilaku dari materi Administration and Behavior Management. Apa sih pendekatan perilaku itu? Jadi, pendekatan perilaku adalah suatu cara memandang dan mempelajari organisasi yang berfokus pada perilaku manusia dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Pendekatan ini mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dan ilmu sosial untuk memahami motivasi, perilaku, serta interaksi antar individu dan kelompok demi mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya, ada konsep utama. Yang pertama, perhatian terhadap manusia. Pendekatan perilaku memfokuskan pada elemen manusia dengan memahami bagaimana perilaku mereka memengaruhi efisiensi dan efektivitas sistem seperti motivasi, keputusan kerja, dan hubungan internasional yang sangat penting dalam kinerja organisasi. Yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berfokus pada pengelolaan manusia di organisasi secara strategis, memahami potensi individu, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan organisasi yang semuanya merupakan inti dari studi perilaku. Yang ketiga, ada dinamika kelompok dan organisasi. Memahami bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok dan bagaimana struktur sosial dalam organisasi memengaruhi perilaku kerja. Dan yang terakhir, yang keempat, ada studi Hawthorne. Studi Hawthorne menyoroti pentingnya faktor sosial dan psikologis seperti dinamika kelompok dan hubungan antar manusia dalam mempengaruhi kinerja karyawan di tempat kerja. Studi ini mengungkap bahwa produktivitas tidak hanya dipengaruhi faktor fisik, tetapi juga oleh perhatian, pengawasan, dan rasa dihargai yang dirasakan pekerja yang kemudian dikenal sebagai efek Hawthorne. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Yang pertama, studi perilaku dan sosial. Melakukan penelitian langsung di tempat kerja untuk memahami perilaku karyawan dan dinamika sosial di dalam organisasi. Yang kedua ada observasi partisipan. Ini peneliti ikut serta dalam kegiatan organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku kerja. Yang ketiga ada analisis sistem manusia.
Artinya, menganalisis bagaimana faktor manusia seperti komunikasi dan kepemimpinan memengaruhi efektivitas sistem kerja secara keseluruhan. Lalu, prinsip apa yang digunakan? Yang pertama, yaitu fokus pada sistem terintegrasi. Teknik industri mempelajari cara mengintegrasikan semua komponen yaitu manusia, material, mesin, metode, energi, dan informasi untuk menciptakan sistem yang efektif. Yang kedua ada desain dan perbaikan proses. Prinsip ini berpusat pada bagaimana merancang, memperbaiki, dan menerapkan sistem yang ada. Dalam konteks perilaku, ini berarti menganalisis bagaimana kebutuhan perilaku dan motivasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam desain proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga ada optimalisasi sumber daya manusia, yaitu pendekatan perilaku menempatkan manusia sebagai salah satu sumber daya terpenting dalam suatu sistem. Ini mengarah pada studi tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja termasuk pemahaman tentang ergonomi, motivasi, keselamatan kerja, dan sistem upah serta insentif. Yang keempat, ada perancangan kerja dan pengukuran kinerja. Prinsip ini melibatkan perancangan tugas dan standar kerja yang sesuai dengan kemampuan manusia. Ini juga meliputi pengembangan sistem pengukuran kerja untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manusia dalam melakukan tugas. Yang kelima ada pengembangan organisasi dan prosedur kerja. Pendekatan perilaku juga mencangkup perancangan struktur organisasi dan prosedur kerja yang efektif, dengan mempertimbangkan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi perilaku dan kinerja individu serta kelompok. Yang keenam ada penerapan prinsip manajemen dan psikologi. Dengan memadukan prinsip rekayasa dan manajemen, pendekatan perilaku memanfaatkan pengetahuan dari bidang psikologi industri dan organisasi untuk memahami perilaku manusia dalam lingkungan kerja. Dan yang ketujuh, peran manusia sebagai penggerak sistem. Manusia bukan hanya pelaksana, tetapi juga penggerak utama dalam transformasi dan optimalisasi suatu sistem. Keberhasilan suatu industri sangat bergantung pada bagaimana manusia dikelola, dimotivasi, dan diintegrasikan dengan baik dalam semua aspek operasional. Selanjutnya, apa saja contoh penerapannya? Yang pertama, ada pelatihan dan pengembangan keterampilan. Perusahaan menggunakan pemahaman perilaku untuk merancang program pelatihan yang efektif. Misalnya, jika pekerja sering melakukan kesalahan pada langkah-langkah tertentu, program pelatihan dapat difokuskan untuk mengajarkan tindakan yang benar dan memberikan umpan balik konstruktif untuk mengubah perilaku yang salah. Yang kedua, ada desain tugas dan sistem kerja. Pendekatan perilaku membantu dalam merancang pekerjaan agar lebih mudah dilakukan dan dipahami oleh pekerja. Desain tugas yang mempertimbangkan aspek psikologis dapat mengurangi stres dan kelelahan sehingga meningkatkan fokus dan akuransi kerja. Yang ketiga ada manajemen perilaku dalam produksi, yaitu menerapkan prinsip-prinsip perilaku untuk mengamati, mengukur, dan memodifikasi perilaku pekerja di tempat kerja. Ini bisa berupa pemberian penguatan positif seperti pujian atau insentif untuk perilaku yang diinginkan atau intervensi untuk mengoreksi perilaku yang menyebabkan pemborosan waktu atau sumber daya. Yang keempat ada analisis akar masalah dari sudut pandang perilaku. Ketika terjadi kecelakaan kerja atau kegagalan proses, pendekatan perilaku akan meneliti bukan hanya pada kesalahan teknis, tetapi juga pada perilaku pekerja dan lingkungan kerja yang memengaruhi tindakan mereka, seperti kurangnya komunikasi atau kelelahan. Yang kelima, ada penerapan teknik Lean Manufacturing. Meskipun Lean Manufacturing lebih luas, ia memiliki komponen perilaku yang kuat, mengeliminasi pemborosan, memerlukan perubahan perilaku dari setiap anggota tim, mulai dari pemimpin hingga operator, untuk secara konsisten mengidentifikasi dan memperbaiki setiap bentuk pemborosan. Materi selanjutnya yaitu perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan perilaku. Apa sih yang dimaksud dari perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan perilaku?
Perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan perilaku, yaitu proses merancang suatu sistem yang menyatukan berbagai komponen, yaitu manusia, mesin, informasi, dan material dalam suatu sistem industri, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dan adaptif. Dengan memperhatikan aspek perilaku manusia sebagai bagian integral dari sistem tersebut, bertujuan untuk mencapai efisiensi dan organisasi yang optimal. Lalu, konsep utamanya yang pertama ada integrasi sistem yang melibatkan manusia. Teknik industri merancang sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen termasuk orang, material, informasi, peralatan, dan energi. Pendekatan perilaku menekankan bahwa manusia bukan hanya komponen pasif, tetapi elemen aktif yang perilaku dan kepuasannya harus dipertimbangkan dalam desain. Yang kedua, ada penerapan ilmu sosial. Selain ilmu matematika dan fisika, teknik industri juga menerapkan prinsip-prinsip ilmu sosial untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam sistem. Hal ini penting untuk merancang sistem yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan emosional pekerja. Yang ketiga, ada fokus pada perilaku. Tujuan perancangan sistem adalah untuk merancang, memperbaiki, dan menerapkan sistem yang terintegrasi secara efisien. Pendekatan perilaku memastikan bahwa desain mempertimbangkan bagaimana manusia akan berinteraksi dengan sistem, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan potensi masalah yang timbul dari aspek perilaku. Lalu, metode yang digunakan. Yang pertama ada studi gerakan atau motion study. Menganalisis gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja untuk menghilangkan gerakan yang tidak perlu dan menyederhanakan gerakan yang ada, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kelelahan. Yang kedua ada studi waktu atau time study. Mengukur waktu yang dibutuhkan oleh pekerja yang kompeten untuk melakukan suatu tugas dalam kondisi standar untuk menetapkan standar waktu dan mengevaluasi kinerja. Yang ketiga ada analisis sistem. Pendekatan komprehensif untuk memahami, merancang, dan meningkatkan sistem dengan melihat keseluruhan komponen dan interaksinya termasuk aspek perilaku manusia. Yang keempat, ada desain ergonomi. Merancang tempat kerja dan peralatan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis manusia untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan produktivitas. Lalu, prinsip apa yang digunakan? Yang pertama ada pendekatan sistemik atau systemic approach, yaitu prinsip eksistensi, prinsip kompleksitas, dan prinsip perubahan. Yang kedua ada prinsip perancangan dan organisasi, yaitu ada tujuan yang jelas atau principle of objective. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada pertimbangan perilaku dan etika, yaitu aspek sosial dan ekonomi, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang keempat ada integrasi aspek multidisiplin, yaitu integrasi standar dan pemanfaatan sumber daya. Apa saja contoh penerapannya? Yang pertama ada observasi dan wawancara. Ini menganalisis bagaimana pekerja berinteraksi dengan tugas, mesin, dan lingkungan kerja. Ini bisa meliputi gerakan tubuh, waktu, reaksi, kelelahan, dan tingkat stres. Yang kedua ada studi gerakan dan kelelahan. Mengidentifikasi gerakan berulang yang tidak efisien atau menyebabkan ketegangan fisik pada pekerja dapat membantu menentukan area yang perlu diperbaiki dalam desain sistem. Yang ketiga ada desain ergonomis, yaitu merancang stasiun kerja dengan ketinggian yang sesuai, menyediakan alat bantu yang mudah digenggam, dan mengatur tata letak yang memungkinkan pergerakan alami pekerja dapat mengurangi risiko cedera dan kelelahan. Yang keempat ada sistem informasi dan instruksi, menyediakan informasi yang mudah dipahami melalui visualisasi, panduan audio, atau antarmuka pengguna yang intuitif untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan pemahaman. Yang kelima ada perancangan tugas yang seimbang, memastikan beban kerja terdistribusi secara merata dan tugas-tugas diatur agar tidak terlalu monoton atau terlalu kompleks sehingga mempertahankan motivasi dan fokus pekerja.
Yang keenam, ada sistem mesin, yaitu mengintegrasikan mesin-mesin yang bergerak secara otomatis dengan sistem manusia untuk membentuk alur kerja yang efisien, di mana mesin melakukan tugas-tugas berat dan pekerja mengawasi atau melakukan tugas yang membutuhkan keterampilan kognitif. Dan yang terakhir yaitu sistem organisasi, itu membangun struktur organisasi yang mendukung komunikasi terbuka, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memungkinkan partisipan bekerja dalam proses perbaikan. Simpulannya, pendekatan perilaku dalam teknik industri menekankan pentingnya peran manusia sebagai pusat sistem kerja, dengan menggabungkan manusia, mesin, informasi, dan material. Perancangan sistem terintegrasi bertujuan menciptakan proses kerja yang lebih efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.